Dan kombinasi epik antara manajemen dan Spalletti bukan cuma berbuah manis di papan klasemen ya, tetapi juga di market value pemain-pemain Napoli meningkat jauh. Osimhen yang sebelumnya 70 juta sekarang 160 juta. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau cerewetin Leicester cabang Italia, AC Milan. Gua kan selama ini sering banget ya ngejek-ngejek bilang bahwa Milan itu adalah Leicester cabang Italia. Kenapa sampai gua sama-samain AC Milan dengan Leicester ya? Karena jelas pertama menurut gua gelar Scudetto yang mereka dapatkan musim lalu situasinya kurang lebih sama seperti ketika Leicester mendapatkan gelar juara Liga Inggris. Sama-sama juara jalur keajaiban ya, jalur miracle. Baik AC Milan maupun Leicester dengan skuad yang minim kualitas bisa ajaib banget mendapatkan gelar juara Liga. Selain juara jalur keajaiban, mungkin bisa juga disebut Scudetto jalur giveaway atau hoki. Ada banyak keberuntungan yang mereka dapatkan selama perjalanan mendapatkan gelar juara Liga. Salah satunya adalah tim-tim pesaing mereka tiba-tiba ambruk bersamaan, tim-tim rival kompak bermain buruk. Jadi walaupun AC Milan mainnya biasa-biasa aja, tapi ya karena yang lainnya jelek jadi mereka terlihat bagus. Nah, di Cerewetin Serie A kali ini, di kesempatan kali ini gua mau meralat, mau merevisi pernyataan gua tersebut. Menurut gua Milan bukanlah Leicester cabang Itali. Menurut gua Milan bukan lagi Leicester cabang Itali karena bahkan jauh lebih buruk dibandingkan Leicester. Coba kita flashback ya teman-teman. Leicester setelah juara Liga di musim berikutnya, mereka masih mendapatkan Super Cup dan piala domestik. Sedangkan Milan musim ini nih, baru musim lalu Scudetto. Musim ini gugur di Coppa Italia, lalu kalah di Super Coppa. Jadi secara prestasi mereka jauh lebih buruk dibandingkan Leicester. Performa Milan musim ini semakin meyakinkan gua bahwa mereka musim lalu Scudetto jalur hoki. Dan bukan cuma soal gugur di Coppa Italia atau kalah di Super Cup ya. Menurut gua yang paling parah dari Milan musim ini adalah mereka di paruh musim ini sudah tertinggal 13 poin dari Capolista. Gue inget banget musim lalu walaupun Inter gagal mempertahankan Scudetto, setidaknya Inter berjuang hingga giornata terakhir, hingga peluit terakhir. Nah, Milan sekarang sebagai juara bertahan sudah tertinggal 13 poin di tengah musim, ya ampun. Kalau dilihat dari trennya mungkin paling parah sejak jeda Piala Dunia kali ya. Milan drop parah banget. Ada 6 pertandingan yang mereka lakoni setelah jeda Piala Dunia, 5 di Serie A dan 1 di Super Coppa. Mereka baru menang 1 kali aja lawan Salernitana di Serie A, itu pun menang tipis. Sisanya 2 kali seri lawan Roma dan Lecce, lalu 3 kali kalah. Yang mana 3 kekalahan tersebut mereka tidak cetak gol sama sekali. Kalah 1-0 dari Torino, lalu kalah 3-0 dari Inter, dan puncaknya dini hari tadi dibantai 4-0 dari Lazio. Padahal dini hari tadi sebetulnya Milan punya peluang untuk memperlebar jarak dengan Inter. Karena di hari sebelumnya Inter baru aja ngelawak, kembali ke setelan pabrik, kalah 0-1 dari Empoli. Gue pikir Milan akan memanfaatkan momentum ini, tapi ternyata AC Milan adalah kakak tiri yang sangat baik. Mereka ikut-ikutan ngelawak bareng Inter dibantai 4-0. Yang lebih parahnya lagi, tepat 2 minggu dari sekarang, Milan dan Inter akan ketemu di derby Serie A. Oh ya teman-teman, dengan selesainya pertandingan Lazio versus Milan dini hari tadi, berarti tergenapi sudah setengah musim ini. Sudah 19 pertandingan, sudah ada 19 giornata. Napoli menjadi juara paruh musim. Untuk klasemen sementara saat ini 4 besar dihuni oleh Napoli, lalu ada Milan, Lazio, dan Inter. Inter kalah head to head nih dari Lazio. Tapi ini klasemen dengan asumsi Juventus kena pengurangan 15 poin. Menurut gua mereka akan banding dan bandingnya akan dikabulkan. Tidak akan ada pengurangan 15 poin. Sehingga kalau poinnya Juventus balik lagi nih jadi normal, berarti klasemennya ada Napoli, Milan, Juve, dan Lazio. Inter terlempar dari 4 besar. Kalau sampai Inter tidak main di Liga Champion musim depan, maka akan banyak pendapatan yang hilang, akan kesulitan membayar gaji pemain. Dan itu bukan hanya berlaku bagi Inter ya, begitu juga dengan Milan, Juve, Lazio. Finish di 4 besar dan memastikan 1 tempat di Liga Champion itu artinya punya pemasukan lebih. Perebutan 4 besar sendiri sangat ketat, tidak hanya Milan, Lazio, Inter, dan Juve, ada Roma dan bahkan Atalanta. Sama-sama berpeluang mengisi posisi 2-4. Kalau posisi teratas Napoli, walaupun secara matematis masih bisa, gua rasa Napoli akan sulit banget disentuh. Sementara untuk zona degrade,
Allegra. Peringkat 17, 18, 19 ada Verona, Sampdoria, dan Cremonese. 3 tim di atas mereka ada Spezia, Salernitana, dan Sassuolo harus waspada, sama sekali belum aman. Dan gue gak kebayang sih kalau sampai Sampdoria degra, kasihan banget. Sampai dengan Giornata 19, paruh musim ini top skor Serie A dihuni oleh Osimhen dengan 13 gol. Di peringkat 2 ada Lukman dengan 11 gol. Gokil nih duet timnas Nigeria. Sedangkan untuk assist bercokol sendirian SMS dengan 9 assist. Di bawahnya ada Kvaratskhelia dengan 7 assist. Sementara untuk kombinasi gol dan assist, Osimhen bercokol paling atas 16, kemudian Lukman dan Kvarat 14. Di bawahnya ada Lautaro Zakakni SMS dengan 12. Kalau dilihat-lihat dari sisi statistik, Napoli benar-benar menguasai klasmen ya. Mereka bercokol di Capolista Serie A. Sedangkan di klasmen top skor, assist, dan kombinasi gol plus assist ada banyak pemain Napoli. Napoli benar-benar luar biasa banget musim ini. Salut, respect banget. Walaupun perjalanan masih panjang, sekali lagi secara matematis masih punya peluang gagal, tapi menurut gua mereka sangat layak untuk Scudetto dan gua ikhlas banget sih kalau mereka yang Scudetto. Yang bikin gua kagum tuh ada 2 sih. Yang pertama jelas manajemennya Napoli luar biasa banget. Mereka berjudi dengan matang, membuang pilar-pilar dalam satu bursa transfer bersamaan. Insigne, Martens, Fabian Ruiz, dan Koulibaly dijual di musim panas lalu. Ternyata pembelian pemain baru mereka yang menggantikan untuk 4 pilar ini semuanya berhasil. Dan faktor lain yang membuat gua kagum tentu saja Spalletti. Gua respect banget, menaruh hormat. Dia baru saja menorehkan rekor ya sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Serie A. Respect banget. Dan yang paling gue suka dari Spalletti adalah attitude-nya. Dia gak pernah mengeluh, gak pernah ngejelek-jelekin klub yang sedang dia latih atau mantan klubnya. Beda banget sama Conte yang suka ngekritik manajemen atau presiden klub secara terbuka. Hal lainnya lagi yang membuat kagum dari Spalletti adalah dia tidak pernah bergantung ke satu pemain. Dia berani nendang pemain-pemain bintang. Waktu di Roma dia ngebuang Totti, di Inter dia ngebuang Icardi, dan sekarang di Napoli dia bahkan ngebuang Insigne, Martens, Koulibaly, dan Fabian Ruiz. Itu semua pilar musim sebelumnya. Kombinasi antara manajemen dan pelatih inilah yang menghasilkan performa pemain yang luar biasa di Napoli. Dan kombinasi epik antara manajemen dan Spalletti bukan cuma berbuah manis di papan klasemen ya, tetapi juga di market value pemain-pemain Napoli meningkat jauh. Osimhen yang sebelumnya 70 juta sekarang 160 juta. Kvaratskhelia yang sebelumnya cuma 10 juta sekarang 80 juta. Gokil. Ini De Laurentiis kalau mau kaya raya jual pemain sekarang sih, ini gokil-gokil banget. Kalau dari sisi individu, dari sisi pemain yang paling gua suka sampai dengan pertengahan musim ini adalah pemain Atalanta ya, Lukman. Dia keren banget sih. Debutan di Serie A, lalu statusnya cuma pinjeman karena nggak kepake di Leicester. Setengah musim ini dia sudah tampil 18 kali, mengemas 11 gol 3 assist. Gokil banget. Yang gue suka juga adalah penampilan dari Dybala. Walaupun di pramusim ini dia persiapannya kurang optimal ya, karena lebih banyak bergelut di isu transfer. Kemudian banyak yang juga menganggap Dybala sudah habis. Ternyata dia menunjukkan bahwa Dybala ada di level yang berbeda dengan pemain-pemain Serie A lainnya. Total sudah bermain 13 kali, 7 gol, 5 assist. Luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah seluruh tim Serie A punya kesempatan untuk memperbaiki diri, bisa membeli dan menjual pemain sesuai kebutuhan. Tapi batasnya cuma sampai 1 Februari. Kira-kira ada kejutan nggak nih menurut teman-teman di bursa transfer musim dingin? Silahkan tuliskan di kolom komentar ulasan teman-teman tentang Serie A sampai dengan pertengahan musim ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.